Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Pada sore hari ini, tanggal 27 Mei, hari Senin 2019. Saya ulangi, hari ini hari Senin, tanggal 27 Mei 2019. Pada sore ini, saya akan bicara dengan tema, apakah Al-Quran firman Tuhan? Saya ulangi, pada sore ini saya akan bicara dengan tema, apakah Al-Quran firman Tuhan? Mari kita mulai. Apakah Al-Quran firman Tuhan? Pertama-tama, camkan dulu ayat-ayat ini. Surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Seluruh ayat Al-Quran adalah firman yang diturunkan oleh Allah SWT. Surat Al-Hijr ayat 9-11. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu, dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokannya. Surat Al-Waqiah ayat 77-79. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Surat Al-Qadar ayat 1-5. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Fatihah seluruhnya adalah firman Allah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama didapatkan dalam Al-Quran. Ini surat Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 1-7. Anda berkata bahwa surat Al-Fatihah bukan firman Tuhan, tetapi perkataan Muhammad, karena di dalam surat tersebut terdapat ungkapan hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini jawabannya. Pada ayat itu tetap saja Allah lah yang berfirman melalui ini jawabannya. Pada ayat itu tetap saja Allah lah yang berfirman melalui malaikat Jibril. Namun dalam kalimatnya Allah menyuruh Nabi Muhammad mengajak seluruh umatnya untuk berdoa meminta ditunjukkan jalan yang lurus, bukan berarti itu perkataan Nabi Muhammad. Surat An-Naml ayat 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat 91. Orang Kristen mempertanyakan, kata aku dalam ayat tersebut adalah kata ganti untuk Muhammad. Kenapa ada perkataan Muhammad dalam Al-Quran? Berarti Al-Quran bukan murni firman Allah. Ini jawabannya. Redaksi kalimat yang menggunakan kata aku yang menunjukkan sebagai kata ganti Muhammad bukan berarti kehendak Rasulullah sendiri untuk berbicara seperti itu, tapi itu adalah perintah Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Sebenarnya sederhana saja, katakanlah di dalam Injil isinya adalah banyak yang bukan perkataan Yesus, layaknya sebuah biografi di mana Lukas, Yohanes, Matius atau Markus menceritakan kejadian saat Yesus masih ada. Misalnya saja dikatakan ketika Yesus berjalan dan seterusnya. Itu kan bukan perkataan Yesus, tetapi cerita dari si penulis untuk menjelaskan apa yang terjadi saat itu.
Berbeda dengan Al-Quran, semua isinya adalah wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya memang pengertian wahyu atau firman antara Islam dengan Kristen berbeda. Kalau umat Kristen bilang bahwa firman dapat berupa mimpi atau inspirasi yang didatangkan Tuhan kepada sang rasul untuk kemudian rasul tersebut menyampaikannya dengan gaya bahasa masing-masing. Sedangkan kalau menurut Islam, pengertian wahyu adalah firman Allah yang disampaikan secara tidak langsung melalui perantaran Jibril kepada Muhammad. Muhammad menyampaikan persis dengan yang ia dengar dari Jibril, jadi beliau tidak menyampaikan dengan gaya bahasanya sendiri. Ayat 104 surat Al-An'am adalah firman Allah. Untuk mengetahui apakah ayat itu adalah firman Allah atau bukan, maka mari melihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ayat Al-An'am ayat 92 sampai 107. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepadanya adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Dan siapakah yang lebih jalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang jalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu, dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri?
Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini penjelasannya. Saya ulangi, ini penjelasannya. Jika ayat-ayat di atas dibaca secara cermat, maka sangat nyata kelihatan bahwa ayat 104 juga firman Allah. Jelas sekali Allah yang menyuruh Nabi Muhammad untuk bicara seperti itu. Makanya baca ayat itu jangan sepotong-sepotong. Persoalan yang tidak pernah dimengerti oleh kafir dalam Al-Quran adalah damir dan atau kata ganti. Penginjil adalah salah satu contoh kafir yang tidak paham dengan kata ganti ini. Al-Quran adalah firman Allah. Isi dan kandungan Al-Quran adalah wa'ad, wa'id, kisah, pengajaran, amaran, larangan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ketika Allah menceritakan kisah yang terjadi pada masa lampau, umpamanya kisah durhakanya iblis kepada Allah ketika diperintah sujud kepada Adam, iblis enggan dan berkata, aku lebih baik daripada Adam. Siapakah aku? Aku yang dimaksud adalah iblis. Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya adalah yang menceritakannya. Siapa yang menceritakan? Yang menceritakan adalah Allah. Dengan demikian, maka kata aku adalah perkataan Allah, bukan perkataan iblis. Begitu juga dengan pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sang penerima wahyu Al-Quran. Dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Siapakah aku? Aku adalah Muhammad. Siapa yang mewahyukannya? Yang mewahyukan adalah Allah, karena tidak ada wahyu kecuali dari Allah, Tuhan yang Esa, pemilik semesta alam. Siapa yang membaca ayat tersebut? Nabi Muhammad. Kata-katanya bukan dari Nabi Muhammad tetapi dari Allah. Dengan demikian, maka dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu adalah firman Allah yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Allah yang menyuruh Nabi Muhammad berbicara seperti itu. Jika Anda mengatakan ayat Al-Quran bukan firman Allah tetapi perkataan Muhammad, maka kepada Anda dipersilakan untuk membuat satu surat yang semisal ayat 104 surat Al-An'am itu, dan ajaklah bapak, ibu, kakek, nenek, mertua, menantu, dan setan-setan sembahan Anda. Begitu pula pada ayat-ayat yang lain, baik yang disebut oleh Anda dalam tulisannya atau yang tidak disebut, tidak perlu diuraikan satu persatu karena prinsip dan penyebabnya adalah sama. Penyebab kebodohan yang terjadi pada Anda adalah karena mengambil ayat sepotong-sepotong dan yang kira-kira dapat diputar balikan maksud dan tujuannya. Berhentilah mencari-cari kelemahan Al-Quran, karena apa yang Anda cari tidak akan pernah Anda temui, karena yang Anda cari adalah sesuatu yang tidak ada. Jangan sampai arang habis besi binasa. Ingat firman Allah dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, surat 2 ayat 23-24. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jika Anda mengatakan Al-Quran bukan firman Allah tetapi perkataan Muhammad, maka kepada Anda dipersilakan untuk membuat satu surat yang semisal Al-Fatihah itu, dan ajaklah bapak, ibu, kakek, nenek, mertua, menantu, setan-setan sembahan Anda sekarang. Ini komentar saya
terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Ini penjelasan saya terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini penjelasan saya. 1. Allah tidak pernah berbicara secara langsung kepada Muhammad SAW. Semua firman yang diterima Muhammad SAW dalam Al-Quran lewat perantaran malaikat Jibril. 2. Tuhan yang sejati tidak mungkin berdusta atau berbohong, sedangkan Allah SWT mengizinkan berbohong untuk kepentingan tertentu. Saya ulangi sekali lagi. 2. Tuhan yang sejati tidak mungkin berdusta atau berbohong, sedangkan Allah SWT mengizinkan berbohong untuk kepentingan tertentu. Surat An-Nur ayat 11. Surat An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya ajab yang besar. Inilah bohong yang diperbolehkan, yakni bohong untuk mewujudkan kemaslahatan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Diriwayatkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah. Beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan seorang pendusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antar sesama manusia dan dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulangi. Bukan seorang pendusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antar sesama manusia. Dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud menumbuhkan kebaikan ketika ada dua kubu A dan B yang berseteru, datang C. Dia menyampaikan bahwa kepada A tentang B yang membuat A ridha dan mau memaafkan kesalahan B dan sebaliknya. Meskipun bisa jadi C tidak pernah mendengarnya, semua itu dalam rangka perdamaian. Demikian keterangan di Syar Sunnah Al-Bagawi. Dalam riwayat yang lain, belum pernah aku dengar kalimat bohong yang diberi keringanan untuk diucapkan manusia selain dalam 3 hal. Ketika perang dalam rangka mendamaikan antar sesama, dan suami berbohong kepada istrinya, atau istri berbohong kepada suaminya jika untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud berbohong antar suami istri adalah berbohong dalam rangka menampakkan rasa cinta, menggombal dengan tujuan untuk melestarikan kasih sayang dan ketenangan keluarga, seperti memuji istrinya hingga tersanjung atau menampakkan kesenangan bersamanya sampai pasangannya tersipu malu dan seterusnya. Satu yang perlu diberi garis tebal, bukan termasuk bohong yang dibolehkan dalam hadis ini, berbohong untuk mengambil hak pasangannya atau lari dari tanggung jawab. Demikian keterangan An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ulama sepakat bahwa yang dimaksud bohong antar suami istri adalah bohong yang tidak menggugurkan kewajiban atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Fathul Bari 5.2.300. Sementara bohong ketika perang bentuknya dengan pura-pura menampakkan kekuatan atau menipu musuh dengan strategi perang dan seterusnya, dan tidak termasuk bagian ini adalah mengkhianati perjanjian. Coba kita lihat Alkitab. Coba kita lihat Alkitab Bilangan 23 ayat 19. Kita lihat Alkitab Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kita lihat lagi Alkitab Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Saya ulangi, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita lihat lagi Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 21. 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya ulangi, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya ulangi sekali lagi,
tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang ketiga, penjelasan saya bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. 3. Tuhan yang sejati tidak mungkin bodoh atau jahlun. Tuhan yang sejati itu maha tahu. Ini alasan saya yang ketiga, bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Tuhan yang sejati, yang ketiga, Tuhan yang sejati tidak mungkin bodoh atau jahlun. Tuhan yang sejati itu maha tahu. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini penjelasan saya terhadap surat Al-Baqarah ayat 61. Saya ulangi, ini penjelasan saya terhadap surat Al-Baqarah ayat 61. Surat Al-Baqarah ayat 61 ini adalah bukti nyata kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi, surat Al-Baqarah ayat 61 ini adalah bukti nyata kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini bahwa ada nabi-nabi atau para nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi bangsa Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam. Benarkah demikian? Siapakah para nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam di kalangan orang-orang Israel? Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Siapakah nama nabi yang dibunuh bangsa Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam? Siapakah nama nabi yang dibunuh bangsa Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya tidak ada. Jadi terbukti dengan nyata kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi terbukti dengan nyata kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Karena Allah SWT terbukti bodoh dan berbohong dalam Al-Quran, maka Allah SWT tidak layak disembah sebagai Tuhan, karena Tuhan yang sejati tidak mungkin bodoh dan berbohong. Sifat wajib Allah. Sifat nomor 9, ilmun, mengetahui. Maksudnya Allah SWT maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Kaf ayat 16. Sifat-sifat Allah nomor 16, alimin, mengetahui. Sifat-sifat Allah yang nomor 16, alimin, mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang sifat Allah yang nomor 16, sifat-sifat Allah nomor 16, alimin, mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang maha esa. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, dan Allah maha mengetahui sesuatu, dan Allah maha mengetahui sesuatu. Surat An-Nisa ayat 176. Sifat mustahil Allah. Sifat nomor 9, jahlun atau bodoh. Sifat nomor 16, kaunuhu, jahilan atau jat yang bodoh. Alasan keempat saya mengatakan bahwa Al-Quran bukan firman Allah adalah jumlah surat-surat dalam Al-Quran ada 114 surat. Coba kombinasikan angka 114, coba kombinasikan angka 114, lalu kombinasinya dijumlahkan. Contohnya 114 tambah 411 tambah 141 sama dengan 666. Angka 666 adalah lambang dari iblis. Jadi angka 114 sebagai jumlah surat dalam Al-Quran adalah tanda tangan iblis dalam Al-Quran, yang kombinasi angka 114 bila dijumlahkan sama dengan 666 sebagai simbol dari iblis.
Wahyu 13 ayat 18. Coba buka Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.